Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies dan yang mau kita bahas sekarang adalah film The Maid tahun 2020. Bercerita tentang seorang pembantu yang baru bekerja di sebuah rumah konglomerat dan pada saat itu dia diganggu sesosok makhluk halus yang pada akhirnya mengantarkan dia pada sebuah fakta yang sangat mengejutkan tentang hubungan dia dengan hantu dan majikannya. Langsung aja, ini dia The Maid. Di awal film kita diceritakan tentang pengalaman supranatural seorang pembantu yang dia dapat ketika bekerja di rumah majikannya. Boneka milik anak majikannya seolah-olah hidup dan dia juga sering melihat penampakan dari seorang wanita dengan pakaian pembantu. Oleh karena itu, pembantu tersebut berhenti dari pekerjaannya. Untuk mengisi posisi pembantunya yang baru aja keluar, Uma, nyonya rumah di situ meminta sopirnya, Chai, untuk mencari pembantu baru. Dan beberapa hari kemudian, datanglah Joy, pembantu baru di rumah Uma yang sebelumnya bekerja di rumah seorang bule genit yang baru-baru ini harus kembali ke luar negeri. Di hari itu, dia keliling rumah dipandu oleh seniornya yang bernama Wan. Dan disitulah pertama kalinya dia bertemu dengan Nit. Sesampainya Joy di mes pembantu, dia nanya ke Chai, kenapa pembantu di sana sering ganti-ganti? Bukannya menjawab, Chai malah mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi dari sana. Malam harinya, Joy yang lagi nyoba seragam barunya dikejutkan oleh sesosok bayangan di cermin dari hantu yang lagi naik tangga. Joy yang pemberani malah datang ke arah hantu tersebut, naik tangga, dan bener aja dia ngelihat sebuah penampakan. Dengan lempengnya dia turun lagi dan keesokan harinya setelah Joy merapihkan kasur Nit dan ngelonin dia untuk tidur, dia menyanyikan sebuah lagu yang dulu sering dinyanyikan kakaknya untuk ngelonin dia. Kemudian Joy yang lagi bawa baju kotor secara nggak sengaja menabrak tuan rumah di sana yang bernama Nirak. Untungnya Nirak baik hati dan langsung pergi dari sana. Pada suatu hari, waktu Joy lagi bantu Nit mandi, Joy nanya ke Nit tentang penampakan yang sering dia lihat. Dan tak lama kemudian, hantu itu muncul lagi. Setelah mandiin Nit, lagi-lagi dia ngelonin Nit. Dan sekarang dia ngebacain buku cerita yang anehnya. Dulu, cerita itu juga pernah dibacain sama kakaknya waktu Joy masih kecil. Dan selama itu ternyata Uma ngawasin mereka. Malam itu, Nit yang terbangun dari tidurnya didatengin oleh hantu. Sedangkan Joy yang lagi berkeliling rumah, secara nggak sengaja menemukan sebuah foto Uma, Nirat, dan seorang pembantu di samping mereka. Saat itu pun lagi-lagi dia dikejutkan oleh hantu berkali-kali. Dia lari dan nemuin Nit, dan hantu itu kemudian menutup pintu kamar Nit dengan Nit di dalamnya. Joy yang panik langsung mencoba membuka pintu sampai tiba-tiba Nit manggil Joy dari arah belakang. Setelah itu lagi-lagi dari dalam kamar, hantu itu muncul dan seketika itu juga Joy lari membawa Nit pergi dari sana untuk menemui Uma. Sayangnya waktu itu nggak ada yang percaya cerita mereka. Uma minta Wan dan Fon untuk mengantarkan Nit kembali ke kamarnya dan disitulah Joy menanyakan tentang pembantu yang ada di foto yang sebelumnya dia temuin. Karena tentunya di sini dia udah sadar kalau penampakan hantu yang selama ini mengganggunya punya wajah yang mirip dengan pembantu yang ada di foto tersebut. Di sini Uma cuma bilang kalau nama pembantu di foto itu adalah Ploy yang dulu kerja di sana sekitar 5 tahun yang lalu. Uma pun meminta Joy untuk meninggalkannya. Setelah itu, Uma memandangi foto Ploy dan dibawalah kita ke masa lalu. Ternyata dulu Uma dan Ploy deket banget, nempel malah. Pagi harinya Joy mencoba mencari informasi tentang Ploy kepada Wan. Dan di sini Wan langsung memperingatkannya supaya Joy nggak ikut campur dengan urusan orang lain. Sedangkan Fon menjawab bahwa dulu Ploy tiba-tiba menghilang tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Pada suatu hari, Joy nguping Uma yang lagi marahin Nit. Usut punya usut, ternyata Uma marah setelah melihat gambar Nit yang isinya ada Nirak, Uma, dan juga Ploy. Uma kemudian pergi membawa gambar itu dan menyimpannya di laci kamarnya. Joy yang penasaran masuk ke kamar Uma dan diam-diam ngambil gambar itu. Di lorong, dia ngedenger Nirak lagi ngomong sendiri, nyebut-nyebut nama Ploy dan minta maaf ke Ploy. Di situ Joy ngelihat penampakan Ploy ada di depan Nirak. Berniat untuk memperingatkan Nirak, Ploy masuk, tapi rencananya gagal. Dia malah berdiri di sana tanpa sepatah kata pun. Nirak kemudian mengambil gambar yang dibawa Joy dan meminta Joy keluar dari ruangan.
Waktu Nirak memandangi gambar itu, lagi-lagi kita dibawa ke masa lalu memperlihatkan Nirak yang lagi cemburu karena Ploy lebih memperhatikan Uma daripada dia. Kita juga diperlihatkan sebuah pesta di masa lalu yang diselenggarakan di rumah Nirak. Dan waktu itu, para tamu menanyakan kapan mereka punya anak. Karena ternyata, walaupun udah bertahun-tahun menikah, mereka belum juga punya anak. Setelah pesta usai, Nirak ketemu lagi sama Ploy dan mereka berhubungan intim. Ternyata Ploy ini sangat fleksibel. Malam itu Joy yang lagi nemenin Nid untuk tidur nanya tentang hantu Ploy dan saat itulah Ploy datang membawa Joy melihat ingatannya di mana pada saat itu Ploy ngasih tahu tentang kehamilannya kepada Nirak. Bukannya panik, Nirak kelihatan sangat bahagia. Bahkan dia ngasih tahu Uma bahwa di rumah mereka akan ada kehadiran seorang anak. Singkat cerita, setelah anak itu lahir, sebuah insiden terjadi di mana Ploy kepleset di kamar mandi dan kepalanya terbentur lantai. Bukannya nolong, Uma malah nutup pintu kamar mandi, sengaja ngebiarin Ploy untuk mati. Setelah itu mereka semua mengubur Ploy dan ternyata pada saat itu Ploy masih hidup. Tapi karena Uma mau mengakui sisi anak Ploy sebagai anaknya, mereka pun mengubur Ploy hidup-hidup. Kita juga dikasih tahu sebuah fakta bahwa ternyata Ploy adalah kakak dari Joy yang meninggalkan rumah beberapa tahun lalu untuk bekerja di rumah Nirat. Keesokan harinya, sebuah pesta ulang tahun Uma akan diadakan. Karena itu, Joy minta izin untuk pergi ke pasar. Alih-alih pergi ke pasar, dia malah pergi ke seorang psikiater. Jadi ternyata Joy ini punya masalah psikologi. Mungkin inilah kenapa dia bisa lupa tentang kakaknya. Waktu psikiater itu nanya alasan dia keluar dari pekerjaan sebelumnya, dia bilang bahwa majikannya harus kembali ke luar negeri. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Joy lah yang membunuh majikannya setelah dia digoda. Setelah itu dia membunuh istri majikannya. Malam itu setelah para tamu berdatangan, Joy melakukan persiapan untuk membalaskan dendam kakaknya dan membantai semua orang di rumah itu. Chai yang mengidap penyakit asma dibunuh dengan sebuah kantong plastik yang bikin dia sesak. Wan disuntik dengan sebuah cairan yang bikin dia sesak nafas dan tewas seketika. Para tamu dibunuh dengan racun yang dicampurin ke miras yang mereka minum dan ditusuk-tusuk. Dan Von dibunuh dengan sebuah tebasan di leher. Uma yang kebetulan lagi ada di kamarnya dikagetkan dengan kedatangan Joy. Di sini Uma bilang kalau selama ini dia tahu bahwa Joy adalah adiknya Ploy. Dia tahu itu dari surat-surat yang selama ini dikirim oleh Joy kepada Ploy. Setelah itu Uma menyerang Joy dan ketika Joy hampir sekarat, tiba-tiba Uma mendengar suara Ploy, membuat dia lengah dan seketika itu juga Joy menikam Uma. Di akhir hayatnya, Uma melihat Ploy berbaring di sebelahnya. Nirak yang kebetulan lagi ada di ruang kerjanya tiba-tiba melihat bayangan Ploy lewat di depannya. Dia pun mengejar bayangan itu keluar rumah dan ternyata rumahnya udah kebakaran. Di sana dia lihat Ploy menghampirinya. Tapi ternyata itu adalah Joy yang langsung menikamnya. Di akhir film, Joy membangunkan Nid dan membawanya pergi dari sana. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.